Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak, Ibu, teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu. Selamat datang di channel Binomial. Pada video ini kami akan membahas FR soal tes UP PPG bidang studi matematika yang dilengkapi dengan trik cepat dalam menjawab soal. Adapun materi yang akan kami bahas di sini mengenai aljabar, geometri, kalkulus, logika matematika, kombinatorika, teori bilangan, statistika dan peluang, matematika diskrit, dan matematika terapan. Semua cabang ilmu yang akan kami bahas di sini sesuai kisi-kisi dari PPG. Jika ada yang tidak kami bahas pada video ini, maka akan kami bahas di video selanjutnya atau telah kami bahas pada video sebelumnya. Kemudian, kami doakan semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dimudahkan, dilancarkan, dan lulus pada PPG tahun ini. Sebelum kita membahas soal, kami harap Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian mensubscribe channel kami serta meninggalkan komentar, like, dan men-share video ini agar channel ini dapat berkembang. Binomial. Learning by watching. Terima kasih telah mensubscribe channel Binomial. Baiklah, sekarang kita akan membahas soal-soalnya. Soal pertama yang akan kita bahas yaitu bilangan bulat positif terkecil n sehingga berlaku 10 pangkat 2024 kongruen n modulo 7 adalah, jadi kita ubah dulu, 10 pangkat 2024 itu bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 2 dikali 1012. Jadi 10 pangkat 2 kali 1012 itu sama dengan 10 pangkat 2024. Kemudian ini kita kongruen 10 pangkat 2 pangkat 2012 itu kongruen modulo 7. Jadi kalau 10 pangkat 2 modulo 7 berarti 100 modulo 7 itu dia bersisa 2. Jadi kongruen 2 pangkat 2012 modulo 7. 2 pangkat 2012 bisa kita ubah ke 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 337 ditambah 1 itu sama dengan 2012. Jadi modulo 7. Kenapa kita mengambil 2 pangkat 3? Karena kalau 2 pangkat 2 itu belum cukup 7. 2 pangkat 3 itu 8. 8 modulo 7 itu dia bersisa 1. Jadi 1 pangkat 337 di sini ditambah 1 berarti dikali 2 berpangkat 1 modulo 7. 1 pangkat 337 itu tetap 1, jadi tinggal kita tulis 2-nya saja. 2 pangkat 1 itu 2. Jadi kongruen 2 modulo 7. Jadi bilangan positif n yang paling terkecil itu adalah 2. Ya, jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 2. Pasangan berurutan A, B, C yang memenuhi sifat jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Bisa diperhatikan A dan B-nya memang membagi habis, jadi semua A membagi habis B. Kemudian kita perhatikan lagi B habis membagi C. Jadi 4 habis membagi 6 salah. 4 habis membagi 8 benar, 6 habis membagi 8 salah, 6 habis membagi 8 salah, 6 habis membagi 10 salah. Jadi yang benar adalah B. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Nilai konstanta A agar persamaan diferensial x kuadrat tambah 3xy dx tambah ax kuadrat tambah 4y dy sama dengan 0 eksak adalah. Jadi untuk melihat apakah yang ini dan yang ini eksak itu kita turunkan. Jadi x kuadrat tambah 3xy, karena di sini dx maka kita turunkan terhadap y. Jadi kita samakan dengan
turunan dari AX kuadrat tambah 4Y, karena di sini DY, jadi kita turunkan terhadap X ya, jadi kebalikannya. Coba perhatikan, X kuadrat tambah 3XY diturunkan terhadap Y, maka X kuadrat tidak memiliki Y jadi 0. Di sini memiliki Y, jadi 3XY 3X ya, sama dengan AX kuadrat diturunkan terhadap X, maka 2AX tambah 4Y, 4Y-nya tidak memiliki X, jadi 0. Jadi diperoleh 3X sama dengan 2AX. Karena masing-masing punya X, bisa kita hilangkan X-nya. Jadi sisa 3 sama dengan 2A. Karena A yang ingin dicari, maka A sama dengan 3/2. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 4. Solusi umum persamaan diferensial 3x kuadrat tambah 4xy dx tambah 2x kuadrat tambah 2y dy sama dengan 0 adalah, jadi sebenarnya kalau kita ingin mencari solusi umum dari persamaan diferensial seperti soal yang ini, kita harus mengetahui apakah yang ini dengan yang ini itu eksak atau tidak. Tapi kalau soalnya sudah mengatakan seperti ini, kita ingin mencari solusi umum, berarti secara tidak langsung yang ini dan yang ini itu pasti eksak ya. Oke, kita langsung saja mencari solusi umumnya. Jadi rumusnya itu adalah fx, y sama dengan integral dari mx, y dx tambah integral dari nx, y dikurang integral dari turunan mx, y terhadap dy diintegralkan terhadap dx, kemudian semua ini diintegralkan terhadap y. Jadi kita misalkan terlebih dahulu, ini itu adalah mx, y, dan yang ini adalah nx, y ya. Jadi kita cari dulu yang ini, integral dari mx, integral dari mx, y dx. Jadi diintegralkan terhadap dx. Jadi 3x kuadrat integral dari 3x kuadrat tambah 4xy dx. Jadi integralnya itu adalah 3/3 yaitu 1. Jadi x pangkat 3 ditambah 4/2, 2x kuadrat y. Jadi x pangkat 3 tambah 2x kuadrat y. Kemudian kita cari lagi yang ini. Jadi yang pertama, yang ini dulu. Ini dulu ya. Jadi turunan dari mx, y terhadap y. Jadi turunan dari 3x kuadrat tambah 4xy terhadap y. Jadi turunannya adalah terhadap y, ini tidak memuat y jadi 0. Yang ini 4xy menjadi 4x. Nah, jadi turunan dari yang ini, hasil dari turunannya kita integralkan terhadap x. Jadi 4x ini kita integralkan terhadap dx. Jadi diperoleh integral 4x itu adalah 4/2 berarti 2x kuadrat. Jadi diperoleh integralnya adalah 2x kuadrat. Jadi yang ini 2x kuadrat. Kemudian jika kita ingin menyelesaikan dari sini ke sini ya, sebelum diintegralkan, jadi kita bisa tulis di sini integral dari ini ya, nx, y ini 2x kuadrat tambah 2y dikurang dari hasil yang tadi, dikurang dari ini 2x kuadrat, jadi kurang 2x kuadrat diintegralkan terhadap y ya.
Jadi 2x kuadrat tidak memuat Y. Oh, boleh ya. Ini hilang ya. 2x kuadrat kurang 2x kuadrat. Ini habis. Jadi sisa 2Y. Jadi integral 2Y dy. Integralnya itu 2/2 berarti Y kuadrat ya. Jadi diperoleh, ya, saya tulis di sini fx, y. Jadi fx, y sama dengan integral mx, y dx tadi itu ini. Jadi kita tulis x pangkat 3 tambah 2x kuadrat y. Kemudian hasil dari yang ini tadi, ya, yang panjang ini, itu adalah ini. Jadi di sini ditambah y kuadrat. Jadi diperoleh solusi umum persamaan diferensialnya adalah x pangkat 3 tambah 2x kuadrat y ditambah y kuadrat. Ternyata jawabannya tidak ada di option, tapi yang paling mendekati adalah B. Ya, jadi di sini harusnya x pangkat 3 tambah 2x kuadrat y tambah y kuadrat sama dengan C. Jadi solusi umumnya adalah B. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, jika mungkin ada yang salah dari pengerjaan kami, boleh dikoreksi di kolom komentar. Soal nomor 5, jika 5A tambah 3, 3A tambah 1, dan 2A tambah 5 berturut-turut membentuk barisan geometri, maka hasil kali semua nilai A yang mungkin adalah. Jadi karena di sini menyatakan barisan geometri, maka kita ingat rasio. Jadi rasionya akan sama. Jadi kita bisa tulis 3A tambah 1 per 5A tambah 3 itu rasionya akan sama dengan 2A tambah 5 per 3A tambah 1. Jadi dari sini kita kali silang. Jadi diperoleh 3A kali 3A 9A kuadrat, 3A kali 1, 3A kali 1 tambah 6A, 1 kali 1 ya 1 tambah 1 sama dengan 2A kali 5A 10A kuadrat, 2A kali 3 itu 6A, 5 kali 5A 25A, 5 kali 3 itu 15. Bisa diperhatikan di sini sama-sama 6A, 6A bisa dicoret, bisa dihilangkan. Jadi sisa 9A kuadrat tambah 1 sama dengan 10A kuadrat tambah 25A tambah 15. Jadi kita taruh 10A kuadrat kurang 9A kuadrat. Kemudian tambah 25A tambah 15. 1 di sini jadi kurang 1. Jadi diperoleh 1A kuadrat tambah 25A tambah 14. Karena di sini yang ditanyakan adalah hasil kali A, hasil kali nilai A. Ini ya, hasil kali nilai A. Maka kita ingat hasil kali itu C per A. Ya, C per A. C-nya itu 14, A-nya itu 1. Jadi 14 per 1. 14 per 1 itu 14. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam sebuah permainan, seorang anak memasukkan kelereng-kelereng ke dalam sebuah wadah mengikuti pola barisan aritmetika. Pada wadah pertama memuat 86 kelereng dan wadah ke-12 atau wadah terakhir memuat 20 kelereng. Banyak kelereng yang ditaruh dalam wadah-wadah tersebut adalah, jadi bisa kita perhatikan soalnya, di sini menyatakan pola barisan aritmetika. Di soal sebelumnya, barisan geometri. Jadi rasionya yang sama. Kalau di sini barisan aritmetika. Jadi bedanya yang sama. Jadi di wadah pertama ada 86 kelereng dan di wadah ke-12 atau wadah terakhir itu ada 20 kelereng. Jadi ini wadah pertama, ini wadah ke-12. Jadi dari wadah pertama ke wadah 12 itu ada 11 kali beda yang berulang.
yang sama berulang 11 kali. Jadi untuk cara cepatnya, triknya itu adalah langsung saja selisih dari 86 dan 20, 86 kurang 20 itu adalah 66. Kemudian selisih dari 1 dan 12, 12 kurang 1 itu 11. Jadi 66 bagi 11 itu 6. 6 di sini itu diperoleh beda dari kelereng-kelereng ini dalam setiap wadah. Jadi 86, kemudian 80, kemudian 74 dan seterusnya sampai ke wadah terakhir yaitu 20. Jadi untuk melihat di sini soalnya adalah banyak kelereng yang ditaruh dalam wadah-wadah tersebut adalah, jadi kita pakai SN. Jadi SN itu rumusnya adalah N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Karena di sini ada 12 wadah, jadi S12, N-nya diganti 12, 12 per 2 kali 2A-nya yang kita pakai 20. Kita ambil angka yang kecil, bukan yang 86-nya. Ya, jadi di sini 20 tambah N kurang 1, 12 kurang 1 itu 11. 11 kali bedanya tadi 6. Ya. Jadi 12 bagi 2, 6. 2 kali 20, 40. 11 kali 6, 66. 6 kali 40 tambah 66, 106. Jadi diperoleh 636. Jadi jawabannya adalah 636. Ada 636 kelereng yang ditaruh dalam wadah-wadah. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 7. Kelas pagi dalam suatu bimbingan belajar dimulai dari pukul 8 sampai 12 siang. Ada 4 periode pelajaran yang masing-masing berlangsung 57 menit. Dan tiap interval antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya itu adalah sama. Berapa menitkah waktu interval tersebut? Jadi 8.00 sampai 12.00 itu ada 4 jam. Dan memang di sini ada 4 periode. Jadi 57, 57, 57, 57. Jadi dari 57 ke 1 jam itu masih ada 3 menit ya. Jadi di sini ada 3 menit, di sini juga 3 menit, di sini juga 3 menit, di sini 3 menit. Jadi 3 kali 4 itu ada 12 menit yang bisa menjadi interval di sini. Jadi karena ada 3 interval, jadi 12 menit dibagi 3 interval itu ada 4 menit interval dari antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 8. Pada gambar berikut, ABCD adalah suatu persegi panjang dan luas daerah segitiga ACE adalah 10. Luas daerah persegi panjang adalah, jadi di sini luasnya adalah 10. Kemudian BC 4 tambah 5, 9. Berarti otomatis AD juga 9. AB dan CD itu sama tetapi tidak diketahui. Jadi kita misalkan X ya. Di sini X, di sini juga X. Jadi luas daerah persegi panjangnya, luas persegi panjang itu sama dengan luas dari segitiga ADC ditambah luas dari segitiga ACE ditambah luas dari segitiga ABE ya. Luas ADC itu adalah ini, karena ini bisa kita ambil ini segitiga siku-siku. Jadi 1/2 kali alas kali tinggi, kita langsung saja 9 kali X ditambah luas ACE tadi 10 ditambah luas ABE 1/2 kali 4 kali X. Luas persegi panjang itu 9 kali X ya. 9X. Jadi di sini diperoleh 9/2X ditambah 10 ditambah 2X. Jadi di sini 9X. Jadi kita taruh di sini 9X kurang 9/2X
dikurang 2X sama dengan 10. Jadi 9 kurang 2, 7X kurang 9 per 2X sama dengan 10. 2 kali 7 14. 14 kurang 9 itu 5 per 2X sama dengan 10. Jadi X sama dengan 10 dikali 2 per 5. 10 bagi 5 itu 2. Jadi 2 kali 2 itu 4. Jadi X sama dengan 4. Jadi bisa dilihat luas persegi panjang tadi itu adalah 9X. Sementara X-nya itu 4. Jadi 9 dikali 4. 9 kali 4 itu 36. Jadi luas dari persegi panjangnya adalah 36, yaitu C. Selanjutnya soal nomor 9. Salah satu titik sudut suatu segitiga sama sisi merupakan pusat lingkaran yang menyinggung salah satu sisi segitiga tersebut. Jika panjang sisi segitiga tersebut adalah 2, luas daerah segitiga yang tidak beririsan dengan lingkaran adalah. Jadi kita buat lingkaran terlebih dahulu. Kemudian ternyata salah satu titik sudut dari segitiga sama sisi itu adalah pusat lingkaran. Jadi kita gambar dulu. Kemudian dia menyinggung. Ya, mungkin seperti ini. Segitiganya menyinggung ya. Jadi seperti ini. Oke. Jadi misalnya titik O. Di sini titik pusat lingkarannya O, misalkan O. Jadi O A B. Segitiga sama sisi. Sisinya itu 2. Jadi otomatis panjang OA itu 2, OB itu 2 dan AB juga 2. Kemudian yang ditanyakan di sini luas daerah segitiga yang tidak beririsan. Jadi yang tidak beririsan dengan daerah lingkaran itu kita misalkan ini ya, daerah yang saya arsir dengan warna hijau. Ini yang ingin dicari. Daerah yang warna hijau. Jadi untuk mengetahui luas daerah yang diarsir, saya tulis luas arsiran itu sama dengan luas segitiga sama sisi dikurang luas juring ya, luas juring. Jadi luas segitiga sama sisi itu alas kali tinggi. Ya, alas kali tinggi. Jadi kita harus mencari tingginya dulu. Kita misalkan tingginya itu OC ya. OC. Jadi OC itu sama dengan R. OC itu sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi OC sama dengan akar dari OB kuadrat dikurang CB kuadrat ya. CB kuadrat. OB kuadrat 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Jadi 4 kurang 1 akar 3. Jadi panjang OC itu adalah akar 3. Jadi alas kali tinggi, di sini AC-nya 1, CB-nya 1 ya. Kemudian luas juring. Luas juring kita ketahui bahwa dia sama sisi. Kalau sama sisi sama-sama sisinya otomatis sama-sama sudut, besar sudutnya ya. Jadi besar sudutnya ini adalah, saya tulis di sini, saya perbesar, ini 60 derajat ya. 60 derajat. Jadi di sini 60 per 360 derajat dikali luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu PR kuadrat. Jadi alas kali tinggi, alasnya 1, tingginya akar 3. Jadi 1 kali akar 3 dikurang 60 per 360 itu 1/6. Kali pi R kuadrat, R kuadratnya, R-nya tadi OC, OC-nya akar 3. Jadi dikali akar 3 kuadrat.
ya. Jadi 1 kali akar 3 kurang 1/6 kali pi dikali akar 3 kuadrat itu 3. Jadi akar 3 kurang 3/6. 3/6 itu 1/2. Jadi 1/2 kali pi. Jadi jawabannya adalah akar 3 kurang pi per 2. Jadi D. Selanjutnya soal nomor 10. Nilai dari limit X menuju 0 dari 2 sin X kurang sin 2X bagi X sin kuadrat X sama dengan. Jadi untuk memudahkan dalam menyelesaikan ini, kita sederhanakan dulu. Jadi saya tulis di sini 2 sin X kurang sin 2X per X sin kuadrat X. Jadi 2 sin X, sin 2X-nya bisa diubah menjadi 2 sin X cos X. Dibagi X sin kuadrat X. Jadi 2 sin X-nya bisa keluar 2 sin X kali 1 kurang cos X per X sin X kali sin X. Jadi sin kuadrat X jadi sin X kali sin X. Di sini bisa sin X-nya dicoret. Jadi sisa 2 dikali 1 kurang cos X bisa diubah menjadi sin kuadrat X per 1 tambah cos X. Dibagi X sin X. Jadi bisa dilihat 2-nya bisa tetap. Kemudian di sini sin kuadrat X. Sin X ya. Sin X. Ini bisa menjadi sin X dibagi X sin X ini kita ambil per sin X. Di sini masih ada 1 tambah cos X-nya. Di sini dikali. Jadi 1/1 tambah cos X. Jadi sin X per X itu 1. Sin X per sin X juga 1. Jadi sisa 2 per 1 tambah cos X. Jadi kita tulis di sini limit X menuju 0 dari 2 per 1 tambah cos X sama dengan 2 per 1 tambah cos 0. Cos 0 itu 1. 2 per 1 tambah 1. Jadi 2 per 2. Jawabannya itu 1. Jadi C. Selanjutnya soal nomor 11 masih soal mengenai limit, yaitu nilai dari limit X menuju 2, 3 kurang akar X kuadrat tambah 5 per 2X kurang X kuadrat sama dengan. Jadi seperti nomor 10 yang sebelumnya, jika X menuju 0 langsung disubstitusi ke bentuk fungsi, maka dia menghasilkan 0 per 0. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. Lalu di bentuk yang paling sederhana barulah kita masukkan atau mengubah X-nya menuju 0. Sama seperti yang ini, jika semua X yang ada di sini langsung diubah menjadi 2, maka dia menghasilkan 0 per 0. Maka dari itu, untuk kasus yang ini kita menggunakan aturan L'Hopital, yaitu menurunkan pembilang dan penyebutnya. Jadi kita turunkan dulu pembilangnya, yaitu 3 kurang akar X kuadrat tambah 5 per, jadi diturunkan terhadap X. 3 diturunkan terhadap X itu 0. X kuadrat tambah 5 itu diturunkan terhadap X, jadinya min 1/2 dikali X kuadrat tambah 5 pangkat min 1/2. Kemudian turunan dari dalam akar yaitu X kuadrat tambah 5 itu adalah 2X. Jadi diperoleh, ini 2 bisa dicoret. Jadi diperoleh min X per akar dari X kuadrat tambah 5. Kemudian kita turunkan penyebutnya, yaitu 2X kurang X kuadrat diturunkan terhadap X. 2X diturunkan terhadap X itu 2. Min X kuadrat diturunkan terhadap X itu min 2X.
Jadi kita bisa langsung cari limitnya karena ini sudah sederhana. Jadi limit X menuju 2 min X per akar X kuadrat tambah 5 per 2 kurang 2X. Sama dengan, ini bisa dikali, ini dikali, jadi didapat min X per akar, limit. Sini saya tulis limitnya. Limit X menuju 2 min X per akar X kuadrat tambah 5 dikali 2 kurang 2X. Kita ganti X-nya menjadi 2. Jadi min 2 per akar 2 pangkat 2, 4 tambah 5 dikali 2 kurang 2 kali 2, 4. Sama dengan min 2 per akar 9 dikali min 2. Jadi min 2, min 2-nya bisa dihilangkan, dicoret. Jadi di sini min 2 bisa dicoret. Jadi sisa 1/4 akar 9. Jadi 1/4 akar 9 itu adalah 1/3. Jadi jawabannya adalah D, 1/3. Misalkan A sama dengan X kuadrat tambah 1. Jadi kita cari X-nya berapa? A kurang 1 sama dengan X kuadrat. Jadi X sama dengan akar dari A kurang 1. Jadi bentuk, kita misalkan ini bentuk bintang. Bentuk bintang kita ubah menjadi, X-nya kita ubah menjadi akar A kurang 1. Jadi di sini menjadi 1/4 akar A kurang 1 berpangkat 4 kurang 1 sama dengan F A. Karena tadi ini X kuadrat tambah satunya itu adalah A. Jadi A-nya, A yang ada di sini kita ubah jadi 3. Jadi di sini F3 sama dengan 1/4 akar dari, kita langsung saja 3 kurang 1. 3 kurang 1 itu akar 2 berpangkat 4 kurang 1. Sama dengan F3 sama dengan 1/4 akar 2 kali akar 2 itu 4. Jadi 4 kali 4, akar 2 kali akar 2 itu 2. Jadi 2 kali 2 itu 4. Jadi akar 2 berpangkat 4 itu 4. Jadi 4 kurang 1. Jadi F3-nya sama dengan 1/3. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 15. Jika ibu di rumah, maka ayah tidak pergi ke kantor. Jika ayah pergi ke kantor, maka bibi menjaga adik. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, simpulan yang sah adalah, jadi ini adalah soal logika matematika. Jika ibu di rumah, jadi ibu di rumah kita misalkan P, maka ayah tidak pergi ke kantor. Ayah tidak pergi ke kantor misalkan kui. Kemudian jika ayah pergi ke kantor, jadi ayah tidak pergi kui. Ayah pergi berarti negasi kui. Maka bibi menjaga adik. Bibi menjaga adik misalnya R ya. Jadi P maka kui, kemudian negasi kui maka R. Maka kesimpulannya itu adalah negasi dari P maka R. Negasi P maka R. Tetapi di sini dia pakai dan. Jadi kita pakai ekivalennya. P maka R itu ekivalen dengan P negasi P atau R ya. Negasi P atau R. Jadi ekivalen dengan negasi P atau R. Jadi negasi dari negasi P atau R itu negasi jadi P, negasi dari atau itu dan, negasi dari R itu negasi R. Jadi kesimpulannya adalah P dan negasi R. P dan negasi R, P-nya ibu di rumah. Jadi kita lihat ibu di rumah itu ini. Ya, ibu di rumah. Bibi tidak menjaga adik, ya. Negasi R, bibi
R Bibi menjaga adik, negasi R Bibi tidak menjaga adik. Oke, jadi jawabannya ya, jelas. Selanjutnya soal nomor 16 masih di soal logika matematika, yaitu pernyataan P maka negasi Q atau negasi R bernilai salah apabila. Jadi perlu diingat bahwa atau itu bernilai salah ketika keduanya salah. Jadi P maka negasi Q itu harus bernilai salah dan negasi R juga harus bernilai salah. Karena negasi R bernilai salah, maka R-nya itu benar. Maka C dan D salah. Karena di sini R salah, ya. Kemudian P maka negasi Q itu harus bernilai salah. Jadi kalau di implikasi bernilai salah ketika B maka S. Jadi benar maka salah. Jadi P-nya itu harus benar dan negasi Q-nya itu harus salah. Jadi B harus benar. Jadi A dan B salah. P salah, P salah. Ini salah. Jadi jelas jawabannya adalah Jadi Q benar ya. Karena negasi Q-nya itu salah, berarti Q-nya benar. Ya. Selanjutnya soal nomor 17. Sebuah sampel diperoleh 5 pengamatan. Jika min sampel sama dengan 10 dan median sampel sama dengan 12, maka nilai terkecil dari jangkauan sampel sama dengan, jadi ada 5 pengamatan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian min atau rata-ratanya 10. Jadi jika suatu nilai dibagi 5 itu sama dengan 10. Jadi 50 ya. Jadi jumlah datanya ini semua adalah 50. 50 dibagi 5 itu 10. Kemudian mediannya 12. Jadi nilai tengahnya adalah 12. Agar jangkauannya memperoleh nilai terkecil, maka kita ambil 12 sebagai angka terbesar ya. Jadi 12, 12, 12. 12 tambah 12 tambah 12 itu 36. 50 kurang 36 itu 14. Jadi agar nilai jangkauannya terkecil yang diperoleh itu, maka 14 bagi 2 itu 7 ya. Jadi di sini 7, di sini 7. Maka jangkauan terkecilnya adalah 12 kurang 7 itu adalah 5. Jadi jawabannya itu adalah C. Jadi seandainya jangkauan yang terbesar yang ingin kita dapat, maka kita ambil angka terbesar di bagian sini dan angka terkecil di bagian sini. Tetapi karena di sini adalah yang dicari adalah jangkauan terkecil, maka kita ambil nilai terkecil yang paling mungkin untuk data yang paling besar dan nilai yang terbesar yang paling mungkin untuk data yang paling terkecil. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian mengerti ya. Selanjutnya soal nomor 18. Rata-rata skor 60 siswa adalah 7,5. Oleh guru matematika, dari 60 siswa tersebut dikumpulkan 20 siswa yang skornya 20 skor tertinggi. Rata-rata skor 20 siswa tersebut adalah 8,5. Rata-rata skor matematika 40 siswa lainnya adalah, jadi kita kalikan dulu, 60 kali 7,5 adalah 450. Selanjutnya 20 kali 8,5 itu adalah 170. Jadi untuk mengetahui rata-rata skor matematika 40 siswa, maka kita cari selisih dari 450 kurang 170 itu adalah 280. Kemudian 280 ini dibagi dengan banyaknya siswa yang ingin diketahui rata-ratanya, itu 40. Nolnya dicoret, 28 bagi 4 itu 7. Jadi rata-rata skor matematika 40 siswa lainnya adalah 7. Jadi jawabannya adalah C, 7,0. Selanjutnya soal 2 terakhir, yaitu soal nomor 19. Akan dipilih 5 bilangan berbeda dari 1, 2, 3, sampai 11. Banyaknya cara memilihnya adalah, jadi kita pakai kombinasi. Jadi kombinasi 5 dari 11. Jadi 11 faktorial per 5 faktorial dikali 11 kurang 5 faktorial itu 6 faktorial. Jadi 11 dikali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorialnya ini dicoret. Jadi masih ada 5 faktorial ya. Jadi
5 faktorial bisa dijabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi 5 kali 2 kali 1 itu 10. 4, 8 bagi 4, 2. 9 bagi 3 itu 3. Jadi sisa 11 kali 3 kali 2 kali 7. Jadi 11 kali 3 kali 2 kali 7. Jadi jawabannya adalah 462. Jadi Akhirnya kita akan membahas soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 20. Di dalam suatu kotak terdapat 3 bola merah dan 3 bola putih. Dari dalam kotak akan diambil 2 bola sekaligus. Peluang terambilnya bola merah dan bola putih adalah, jadi untuk mencari peluang terambilnya bola merah dan bola putih, maka di sini PA sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya kejadian sampel. Jadi NA itu terambilnya bola merah 1 dan bola putih 1. Jadi NA itu sama dengan kombinasi 1 dari 3 dikali kombinasi 1 dari 3. 1 bola merah dari 3 bola merah, 1 bola putih dari 3 bola putih. Dikali karena dia diambil sekaligus. Dibagi NS-nya, banyaknya sampelnya itu adalah 2 bola sekaligus. Kombinasi 2 dari 6 bola. Jadi kombinasi 1 dari 3 itu adalah 3. 3 dikali 3 per 6 faktorial, ini 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 kurang 2 faktorial, itu 4 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. 4 faktorial dicoret, 6 bagi 2, 3, 3 kali 5, 15. Maka kombinasi 2 dari 6 itu adalah 15. 3 kali 3, 9. Jadi 9 per 15. 9 per 15 masing-masing dibagi 3, kita sederhanakan. Jadi peluang kejadian A yaitu 3 per 5. Jadi jawabannya adalah D. Sekian video binomial kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami doakan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian lulus pada PPG ini dan mendapatkan cerdik. Untuk pertanyaan, saran, dan atau komentar, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini atau mengirimkan ke email dari Binomial, yaitu binomialeducation@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim Binomial undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.